Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Surabaya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Emi akan mengajak anak-anak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu jika kalian yang beragama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, supaya kalian lebih semangat dalam belajar, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk bernyanyi bersama-sama dengan ayah dan bunda di rumah. Ayo kita berdiri bareng-bareng, kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu pemanasan global atau perubahan wujud, ubahan dari lagu Menanam Jagung. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan bukan? Iya, tentu saja kalian pasti senang. Nah, anak-anak, pagi ini Ibu akan mengajarkan kepada anak-anak belajar bahasa Indonesia tentang mencari kosakata baru dan membuat kalimat. Tujuan dari pembelajaran pagi ini yang pertama adalah siswa dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menambah perbendaharaan kosakata dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan kata dalam kalimat dengan tepat. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran pekan lalu atau pembelajaran minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Andre? Iya, hebat sekali anak-anak. Kalian belajar tentang pemanasan global. Nah, pemanasan global itu disebut juga dengan global warming. Pemanasan global itu terjadi karena suhu bumi meningkat. Nah, pasti anak-anak masih ingat kan dampaknya apa, penyebabnya apa, dan upaya yang harus kita lakukan. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan kepada anak-anak untuk mencari kosakata atau istilah baru. Nah, seperti pada bacaan ini, pemanasan global. Pemanasan global disebut juga dengan global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan
permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi itu semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, anak-anak, dapatkah kalian menemukan kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan tersebut? Ayo kita mencarinya. Nah, ada yang tahu? Oke, yang pertama adalah global. Nah, global itu artinya apa ya? Iya, global itu artinya keseluruhan atau menyeluruh. Kok bisa ya ibu mengatakan global itu keseluruhan? Iya, ibu itu mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, kutub. Nah, kutub itu artinya sumbu bumi. Yang ketiga, polusi. Polusi itu adalah pencemaran baik itu air, udara, dan tanah. Yang keempat ada suhu. Suhu itu artinya suatu besaran yang menunjukkan derajat panas suatu benda. Dan yang kelima adalah dampak. Nah, dampak itu artinya pengaruh yang mendatangkan akibat baik, positif ataupun negatif. Nah, anak-anak, dari kata-kata tersebut apakah kalian sudah memahaminya? Iya, hebat sekali anak-anak. Nah, anak-anak, setelah ini jangan lupa anak-anak untuk standby di depan TV-nya, karena setelah ini ibu akan kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kalian tadi sudah belajar menggali kosakata atau istilah yang baru. Sekarang ibu akan mengajarkan kalian untuk membuat kalimat. Nah, bagaimana caranya? Nah, dari kata-kata yang ada pada layar televisi kalian, anak-anak bisa dibuatkan untuk membuat kalimat. Nah, seperti ini. Pemanasan global terjadi karena suhu bumi meningkat. Nah, kata atau istilah tadi itu harus kalian masukkan dalam sebuah kalimat. Seperti pada kalimat pertama, pemanasan global terjadi karena suhu bumi itu meningkat. Yang kedua, bumi itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, dalam kalimat yang nomor 2 itu tadi ada kutub, dan di istilah tadi juga ada kutub. Yang ketiga, asap kendaraan yang terlalu padat dapat menyebabkan polusi udara. Nah, seperti yang disampaikan ibu tadi, bahwa polusi itu pencemaran baik itu tanah, air, ataupun udara. Yang keempat, suhu bumi meningkat akibat pemanasan global. Nah, di kata tadi ada suhu, sekarang di kalimat juga ada kata suhu. Yang kelima,
dampak dari pemanasan global dapat meningkatkan kepunahan hewan. Nah, anak-anak, dari sini apakah kalian sudah memahaminya? Bagaimana cara membuat kalimat dengan baik dan benar? Iya, hebat sekali anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya bacaan yang kedua. Bacaan apa ya? Nah, ini adalah sebuah lagu awalnya, tapi akan Ibu gunakan sebagai bacaan. Nah, ini ada Embun Pagi, ciptaan Pak Rat. Riang cemerlang, embun pagi hari, tersenyum ria, hati gembira, burung berkicau, trilili-lili. Riang cemerlang, embun pagi, di sinar surya, riang gembira, mulai berkicau, trilili-lili. Nah, bacaan yang kedua ada Embun, ciptaannya Pak Daljono. Gemerlapan menghias dini hari, berkilauan kena sinar matahari, seperti air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi yang tenang, di pagi tenang. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut yang ada pada layar televisi kalian, adakah kata-kata yang sulit atau kata-kata yang belum dimengerti oleh anak-anak? Iya, oke. Apa? Iya, kata apa yaitu? Surya. Oke, ada yang tahu surya itu apa? Iya, hebat sekali. Ada yang mengatakan bahwa surya itu adalah matahari. Yang kedua, dini hari. Dini adalah pagi sekali. Kemudian yang ketiga adalah percik. Apa ya? Ada yang tahu percik itu apa? Ya, percik adalah titik air yang berhamburan. Yang keempat ada linang. Linang adalah meleleh. Yang kelima ada intan. Intan apa artinya? Intan adalah batu permata. Kemudian yang keenam ada cemerlang. Cemerlang adalah cahaya yang bersinar terang. Kemudian yang ketujuh ada ria. Ria adalah senang atau gembira. Yang kedelapan ada riang. Riang adalah senang sekali. Yang kesembilan ada kilau. Kilau adalah cahaya berkilap. Dan yang ke-10 adalah sejuk. Nah, sejuk adalah segar atau dingin. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kata-kata tersebut? Apakah kalian sudah memahaminya? Baik, anak-anak nanti bisa menuliskan dalam buku tematik kalian. Ya, oke. Anak-anak, setelah dari 10 kata-kata ini, setelah ini kalian diajar sama ustazah, sama ibu, bagaimana cara membuat kalimat dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, bagaimana ya caranya? Oke. Yang pertama, matahari adalah pusat dari semua tata surya. Nah, pada kalimat tadi ada kata surya. Jadi surya ini harus dimasukkan dalam sebuah kalimat. Yang kedua, Dayu bangun tidur dini hari. Artinya, Dayu itu bangun tidur pagi hari sekali. Kemudian yang ketiga ada percik. Percikan air hujan membasahi bajuku. Yang keempat
ada air, ada berlinang. Jadi air mataku berlinang saat mendengar kabar duka. Jadi air mata itu bercucuran, dia menangis karena mendengar kabar duka. Yang kelima ada cemerlang. Dengan membuat kalimat, wow, ide Doni sangat cemerlang. Nah, baik anak-anak. Kata yang keenam ada Benny disambut dengan gembira ria. Nah, tadi kata-kata tersebut ada kata ria. Yang ketujuh, aku bermain bersama teman kelasku dengan penuh riang gembira. Nah, dari kata tadi, kosakata yang menurut anak-anak itu belum dimengerti atau sulit, tadi dibuatkan ibu sebagai kalimat di sini. Ada kata riang. Yang kedelapan, kilau cahaya petir sangat mengagetkanku. Kemudian yang kesembilan, udara di pegunungan itu sangat sejuk. Yang ke-10, intan adalah batu permata yang berkilauan. Nah, anak-anak jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, di segmen ketiga ini Ibu akan merangkumkan materi pada pembelajaran tadi. Nah, yang pertama adalah sebelum menentukan kata yang sulit, bacalah bacaan terlebih dahulu agar lebih mudah dalam mengartikan. Jadi anak-anak harus membaca bacaan yang sudah disediakan itu dengan cermat, dengan teliti, agar anak-anak lebih mudah dalam mengartikan. Yang kedua, bukalah kamus KBBI untuk mencari arti kata yang sulit. Nah, jika kalian di rumah punya kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, anak-anak bisa membukanya, bisa mencarinya dalam kamus tersebut. Bisa mencari kata-kata yang dirasa anak-anak sulit itu dalam kamus. Lah, bagaimana kalau saya tidak punya, Ibu? Anak-anak bisa mendownload aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, buatlah kalimat yang sesuai dengan arti kata yang telah disediakan. Jadi, hasil dari anak-anak mencari kosakata yang dirasa anak-anak itu susah, nanti anak-anak harus setelah itu membuatlah kalimat sesuai dengan arti kata yang sudah disediakan pada buku ataupun tugas-tugas kalian. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Nah, tugasnya ini ada sebuah bacaan. Ibu akan membacakannya ya. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang berisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Hal tersebut merupakan perubahan yang terjadi di alam yang patut kita syukuri. Nah, dari tugas ini anak-anak bisa mencari kosakata yang sulit pada bacaan tersebut. Jadi nanti anak-anak bisa mencarinya kosakata yang ada pada bacaan yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Dan yang ketiga, buatlah kalimat dari hasil kosakata yang telah kamu temukan tadi. Jadi setelah anak-anak mencari kata-kata yang sulit, diartikan, nah anak-anak langsung membuat kalimat. Nah, nanti jangan lupa anak-anak untuk mengirim kepada ibu guru kalian atau ustadz-ustadzahnya kalian. Nah, anak-anak,
Sudah 30 menit Ibu menemani kalian dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar dan semangat juga dalam beribadah. Jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak antara satu dengan yang lain agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi untuk bersekolah. Nah, anak-anak, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.